Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami hormati Ketua PP PDS KJI, Dr. Agung Frijanto SPKJ Konsultan MH. Yang kami hormati narasumber kami ada Profesor Chin, kemudian Dr. Susi Yusnadewi, teman sebejawat, teman-teman media yang berbahagia. Alhamdulillah, satu kehormatan tersendiri bagi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia bisa menyelenggarakan satu temu media, dan ini merupakan temu media perdana di kepengurusan yang baru. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena harus berganti link ya. Karena memang kami mendapatkan informasi bahwa link yang awal tidak bisa digunakan itu lebih kurang 10 atau 15 menit yang lalu. Jadi dengan sangat cepat kami berusaha untuk bisa menginformasikan link yang baru. Ya, acara ini adalah satu upaya bagi kita untuk memberikan satu penyamaan persepsi atau memberikan satu informasi, sekaligus untuk menjadikan teman-teman media menjadi mitra kita dalam memberikan edukasi informasi di masyarakat, eh, menyikapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Dan kami juga sebenarnya sudah membuat press release yang bisa melengkapi untuk informasi-informasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi ini karena temu media, kami singkat aja. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Dr. Agung selaku Ketua PPPDS KJI 2025-2028 untuk memberikan ya semacam pengantar atau kata sambutan. Untuk dilanjutkan kemudian kita meminta kepada Dr. Susi, Dr. Susi dan Prof. Chin untuk bisa memberikan ulasan sekilas, dan nanti mungkin akan lebih banyak dilakukan tanya jawab. Demikian. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya dampingi. Berdoa selesai, kami persilakan kepada Dr. Agung untuk menyampaikan pengantar. Silakan Dr. Agung. Baik, terima kasih Dokter Ida. Suara saya terdengar ya, Dokter Ida? Ya, Silakan. terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior sejawat sekalian, terutama narasumber yang berkenan untuk sharing ilmu pada siang hari ini, Prof. Chin Wiguna dan Dr. Susi Yusnadewi dan juga Dr. Ida Romawati dari bidang Humas PPPD PDS KJI yang telah menginisiasi untuk kita bersama melakukan diskusi ya, diskusi terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat belakangan ini. Kami dari pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mempunyai tugas fungsi untuk salah satunya melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat ya, dan juga kepada melalui media, teman-teman media, untuk kiranya ke depan kita akan melakukan sharing ilmu ya, kita diskusi publik bersama untuk bisa lebih memaknai dan mencari solusi terbaik berbasis keilmuan yang kami miliki ya. Dan bersyukur pada kali ini juga di tahun 2025 ini PPPDSKJI sudah melakukan riset ya terkait dengan fungsi eksekutif ya dari anak dan remaja yang ternyata menurut hasil penelitian eh, mempunyai kaitan ya dengan fenomena-fenomena yang belakangan ini terjadi. Ya, mudah-mudahan nanti dalam diskusi kali ini mempunyai manfaat ya, dan kita semua dapat lebih memahami apa yang terjadi pada eh, anak dan remaja kita di negara kita bersama ini. Semoga peran kami ini ya dan diskusi bersama ini mempunyai makna dan solusi untuk kita bersama. Saya kira itu Dokter Ida, kita langsung saja kita diskusi bersama para pakar dan teman-teman semua. Terima kasih.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Agung. Selanjutnya kami akan memberikan waktu kesempatan kepada Profesor Profesor Dr. Chin Wiguna, SPKJ Konsultan, untuk bisa memberikan pengantar Prof tentang fungsi eksekutif dan perkembangannya pada anak di era digital. Kemudian nanti akan dilanjutkan pengantar. Ini kelihatannya Dokter Ida ini ya. Ya, silakan kepada Dr. Chin untuk bisa menyampaikan pandangannya sekilas. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dokter Ida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Salam. sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ketua PDSKJI Pusat, Dr. Agung, atas kesempatannya untuk bisa berbagi pada temu media dan juga belajar bersama terkait dengan fungsi eksekutif pada anak dan remaja ini. Mungkin saya coba share screen sedikit kali ya, Dr. Ida, terkait dengan hal ini ya. Baik, baik. Sudah kelihatankah slide saya? Sudah, Dokter? Sudah ya, baiklah. Jadi kalau kita bicara tentang fungsi eksekutif, ini merupakan hal yang menarik sekali sih ya untuk kita bahas ya sebenarnya ya. Karena sebenarnya pemahaman tentang fungsi eksekutif sudah lama sekali sih sebenarnya ya mengenai hal ini. Tapi mungkin baru kita coba untuk kita apa ya ingatkan kembali kepada semuanya dan juga masyarakat dan sebagainya. Kalau kita melihat fungsi eksekutif itu merupakan bagian dari fungsi kognitif sih sebenarnya ya, terutama terlibat pada aktivitas yang bertujuan ya, karena executive function harus goal directed atau goal orientation sebenarnya ya. Sehingga pastinya tentunya penting ya untuk kita bisa mengorganisasi pikiran dan perilaku, berarti kita harus memiliki Diamond pada tahun 2013 juga ada banyak mengutarakan mengenai fungsi eksekutif ini. Dia bilang bahwa fungsi eksekutif itu kontrol sih dari atas ke bawah terhadap perilaku manusia sih. Tugas utama dari fungsi eksekutif adalah supervisi dan pengendali sih sebenarnya ya. Jadi tentunya mencakup inisiatif, perencanaan, pengambilan keputusan, semua merupakan bagian dari fungsi eksekutif. Ya, Dokter Agung, Dokter Susi, dan teman-teman semuanya. Dan kalau kita melihat lebih jauh pada ulasan daripada Diamond oleh Hartung di tahun 2020, dia mengatakan bahwa fungsi eksekutif itu penting sebenarnya untuk menjalankan aktivitas mental tertentu. Karena ternyata fungsi eksekutif merupakan bagian daripada fungsi kognitif sebenarnya. Jadi bukan dia berdiri sendiri sih sebenarnya ya. Dan jadi di dalam fungsi ada fleksibilitas mental, seperti kemampuan kita, terutama anak dan remaja juga, yang dalam proses perkembangan otaknya dan juga proses perkembangan fungsi kognitifnya untuk bisa mampu untuk menganalisis, memecahkan masalah misalnya. Jadi kalau dia menemukan masalah, kira-kira dia bisa gak sih menganalisa masalah tentunya sesuai dengan kemampuan usianya dan kemampuan mentalnya sebenarnya ya. Bisa gak dia memusatkan perhatiannya secara selektif pada aktivitas tertentu. Dia di sini fokusnya pada selective attention tertentu juga. Dan juga tentunya bisa gak sih kontrol pikirannya, memori kerja, dan juga yang pasti bisa gak kontrol emosinya dan juga perilaku untuk bisa mencapai tujuan yang udah ditetapkan. Jadi kalau kita melihat dari beberapa item daripada fungsi eksekutif ini, yang intinya adalah pasti goal directed sebenarnya. Jadi harus bertujuan utamanya, ada tujuannya, bisa gak dia menyelesaikan tujuannya. Dan kalau kita melihat dari gambar ini tadi ya, ternyata fungsi eksekutif yang merupakan bagian dari fungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif itu banyak sekali sih, Dokter Ida juga sih sebenarnya ya, termasuk motorik persepsi, fungsi bahasa, pembelajaran dan memori, kognisi sosial, atensi, ini semua bagian dari fungsi kognitif termasuk fungsi ya. Masuk di dalamnya tuh perencanaan, pengambilan keputusan, memori kerja, respon terhadap masukan, inhibisi ya, kontrol inhibisi dan juga fleksibilitas kognitif. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, sebenarnya fungsi kognitif itu kompleks banget dan merupakan payung besar daripada fungsi eksekutif ini. Karena fungsi eksekutif pastinya nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya fungsi kognitif yang mendukungnya sebenarnya.
Dan domainnya tadi udah dibahas juga sama saya, ada memori kerja, fleksibilitas kognitif, dan kontrol inhibisi. Kalau kita ngelihat, kalau kontrol inhibisi itu terutama adalah dia bisa nggak sih menahan ledakan amarah. Karena kontrol inhibisi itu pastinya kan inhibisi perilaku dan kontrol atensi kan ya, menahan kehilangan kendali akibat emosi, misalnya, mempertahankan fokus pada topik pembicaraan misalnya, ya. Dan juga yang paling penting adalah bisa menahan diri sih untuk tentunya tidak melakukan hal-hal yang tidak tepat, misalnya memotong perkataan orang atau ya melakukan hal-hal yang tentunya membuat dirinya tidak nyaman. Kalau memori kerja ini beda dengan short term memory karena ini kan berkaitan dengan kemampuan dia atau seorang anak termasuk kita juga sih ya Dokter Ida ya. Mampu gak kita mempertahankan informasi dalam pikiran kita dan memproses informasi tersebut untuk kepentingan selanjutnya. Ini nggak semata-mata cuma daya ingat segera aja sih sebenarnya ya. Tapi justru memori kerja itu juga memampukan kita bisa gak sih proses informasi untuk kepentingan selanjutnya. Kalau fleksibilitas kognitif yang merupakan part of fungsi eksekutif itu termasuk kemampuan adaptasi yang penting juga sih sebenarnya ya. Kreativitas juga termasuk fleksibilitas kognitif. Ya bisa nggak sih kita beradaptasi dengan informasi baru misalnya? Ya bisa nggak sih kita mengikuti instruksi dengan baik? Bisa nggak kita ada prioritas ya? Dan juga mampu untuk mengadopsi berbagai macam perspektif yang ada. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali perspektif-perspektif yang ada sebenarnya. Lalu kita mampu nggak sih untuk beradaptasi dengan perspektif-perspektif itu sebenarnya? Nah itu semuanya domain utama dari fungsi eksekutif. Nah kalau kita melihat dari perkembangannya, tentunya sebenarnya perkembangan fungsi eksekutif sudah awal sih sebenarnya ya. Kalau kita melihat dari gambar ini nih sejak dia berusia apa namanya dalam kandungan juga udah mulai ini tahun nih misalnya ya, maka inhibitory control harusnya anak yang sekitar usianya 3 tahun harus sudah memiliki sebenarnya ya inhibitory control seperti itu. Jadi dia udah bisa yang disebut stay organized and complete tasks. Jadi dalam arti dia bisa terus terorganisasi dan menyelesaikan tugasnya. Kalau 5-6 tahun, 4-5 tahun dia mulai ada regulasi diri yang lebih baik. Dan memori kerja itu mencapai puncaknya sekitar 4-5 tahun sebenarnya ya. Lalu kalau dia udah bisa memiliki kontrol diri yang baik, regulasi diri yang baik, dan memori kerja yang baik, maka tentunya kita berharap bahwa di sekitar 5-6 tahun ini dia udah mampu menyelesaikan masalah, tentu masalah sesuai dengan anak seusianya ya, secara sadar, bisa meregulasi respon-respon yang datang ya, dan juga tentunya mulai bisa menyelesaikan beberapa tugas dengan multiple steps. Jadi menyelesaikan tugas untuk beberapa step, misalnya menyelesaikan puzzle itu kan beberapa step sebenarnya. Dan akhirnya cognitive flexibility itu adalah sekitar dia udah mulai 6-8 tahun, maka dia mulai kurang lebih udah berkembang hampir sebagian besar daripada kemampuan fungsi eksekutifnya sih sebenarnya ya. Dan setelah dia tentunya semakin dia besar, maka kondisi ini terus dimatangkan sih sebenarnya. Jadi kurang lebih 6-7 tahun ini nih sekitar ya maksimal 10 tahunan ini kemampuannya udah mirip-mirip dengan kemampuan dewasa, tetapi tentu eksekusinya beda ya, oleh karena kan tadi kemampuan fungsi eksekutif payung utamanya adalah fungsi kognitif. Tentunya kalau fungsi eksekutifnya saja ya nggak akan mampu melakukan semua hal gitu loh maksudnya saya. Ya, ini adalah perkembangan otak sih sebenarnya ya, kalau kita ngelihat ya otak bagian depan di sinilah yang sangat berperan untuk fungsi karena ya prefrontal cortex sebenarnya. Dan kalau kita lihat, tentunya perkembangan fungsi eksekutif nggak semata-mata di masa remaja saja, tetapi tentunya sejak awal kehidupan sudah sangat berpengaruh. Makanya kalau kita melihat perkembangan fungsi eksekutif dipengaruhi oleh banyak hal sih ya, faktor anak misalnya, kegiatan anak ya. Jadi faktor anak ya banyak juga ya. Apakah lahirnya cukup bulan atau tidak, misalnya berapa sih berat badan lahirnya, bagaimana tentunya tidurnya dan sebagainya, ini sangat penting buat anak bisa memiliki yang baik. Aktivitasnya juga ada kestimulasi yang diberikan untuk mengasah agar fungsi eksekutifnya dari waktu ke waktu jadi lebih baik. Bagaimana sih pendidikan awalnya, bagaimana pengaruh lingkungannya, dan yang penting juga yang saya tandain lebih tebal ini adalah nutrisi sih sebenarnya ya. Bagaimana nutrisinya, karena nutrisi bagaimana juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak yang ujung-ujungnya mempengaruhi perkembangan fungsi eksekutif diri. Dan juga jadi kalau kita melihat fungsi eksekutif pasti dipengaruhi oleh faktor biopsikososial di sini ya.
biologis ya tadi ya, dari perkembangan otaknya, kesehatan ibunya, kemudian kesehatan anaknya, nutrisinya, dan psikososial berarti pengasahannya. Jadi memang konsep ASI, ASU, dan ASA itu sangat nyata sih untuk perkembangan kognitif, termasuk perkembangan fungsi eksekutif. Bagaimana ASUnya, bagaimana ASInya, dan bagaimana ASAnya. Karena itulah yang akan memperpanjang agar fungsi lebih baik. Jadi tentunya disfungsi daripada fungsi eksekutif tentunya sangat tergantung pada multiple factors sebenarnya ya. Dan kita juga mengembangkan sih sebenarnya ya untuk memeriksa fungsi eksekutif dengan menggunakan computer based game intervention sih sebenarnya kita sebut sebagai CGIF sebenarnya ya. Jadi computer based game inventory ini kita kembangkan sejak tahun 2022 kali ya. Tujuannya adalah untuk bisa menilai fungsi eksekutif yang lebih optimal sih sebenarnya, karena kita menggunakan game dari kemampuan dia menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam game inilah yang nanti nilainya kemudian diprediksikan apakah dia memiliki masalah nggak sih dengan fungsi eksekutifnya. Dalam arti tentunya kita melihat berbagai macam fungsi eksekutif kita waktu itu masih menggunakan brief sih sebagai acuannya sih. Hasil penelitian kita menunjukkan sih sebenarnya ya ada 15% anak-anak dengan gangguan fungsi eksekutif sebenarnya ya. 25% ada masalah dengan kontrol emosi misalnya, 13,4% masalah dengan memori kerja. Jadi sekitar mungkin antara sekitar 13 sampai 25% dengan berbagai macam domain yang bermasalah dan disertai dengan yang totalnya itu sebenarnya 15,8% sebenarnya. Dan kita juga melihat sih sebenarnya disfungsi eksekutif dengan kesulitan belajar sih sebenarnya. Kita lihat bahwa anak-anak SD, terutama penelitian kita fokus pada anak SD dengan kesulitan belajar sih. Ternyata kalau dia mengalami memori kerja yang terganggu atau defisit memori kerja, ternyata hampir 5 kali loh Dokter Ida, dia mengalami kesulitan belajar secara umum. Dan hampir 5 kali juga dia mengalami kesulitan belajar matematika, dan sekitar 3 kali dia kesulitan belajar bahasa Indonesia dan bahasa IPA. Jadi hasil penelitian kita tentunya menunjukkan bahwa ternyata fungsi eksekutif ini penting juga ya sebenarnya. Bukan penting juga, tapi sangat penting sebenarnya. Bahkan di dalam beberapa penelitian mereka mengatakan sih sebenarnya disfungsi dalam arti fungsi eksekutif mungkin setara dengan kecerdasan, dalam arti pentingnya sama dengan pemeriksaan IQ. Selama ini memang kita fokus pada pemeriksaan IQ, lalu kita lupa ya sebenarnya Dokter Susi ya, bahwa ada pemeriksaan eksekutif yang penting sebenarnya yang kita terlewatkan karena fungsi eksekutif inilah yang lebih cenderung goal directed sebenarnya. Dan kita juga meneliti fungsi eksekutif terkait dengan perilaku agresif sih pada remaja di tahun 2023. Ini menarik juga sih karena kita melihat remaja-remaja dengan IQ-nya normal yang berada di lembaga pembinaan anak khusus itu usia 12-18 tahun. Kita pakai CGIF juga ya, computer based game inventory. Lalu kita lihat ternyata fungsi eksekutif terutama behavior regulation skill dalam arti kemampuan dia untuk meregulasi perilakunya ternyata bisa menurunkan terjadinya agresivitas sebenarnya karena dia berkorelasi negatif sih sebenarnya ya dengan agresivitas. Ini penemuan yang menarik juga. Dia dalam arti dengan meningkatkan kemampuan fungsi eksekutif kemungkinan bahwa kita bisa mendapatkan mereka untuk mampu untuk mengontrol agresivitas mereka juga sebenarnya ya karena ini ternyata berbeda bermakna. Nah, jadi tentunya kembali lagi CGIF yang kita kembangkan itu bisa melihat regulasi perilaku yang mencakup fleksibilitas kognitif, inhibisi kontrol dan kontrol emosi, serta juga bisa melihat metakognisinya sebenarnya. Dengan dua domain ini saja bisa memprediksikan sih sebenarnya apakah anak-anak ini bisa mengendalikan perilaku, emosi mereka, atau tidak dalam kaitan dengan untuk mencapai apa yang mereka sudah cita-citakan. Ini gambaran dari CGIF aja sih sebenarnya kita computer based game inventory dia akan bermain menggunakan game controller dan juga menggunakan sebenarnya headset untuk mengurangi distraksi ya. Dan ini kita lihat bahwa strukturnya ternyata kurang lebih baik sebaik dengan GIF yang memang sudah divalidasi waktu itu di Indonesia sebenarnya. Jadi ilustrasi kasusnya Dokter Ida mungkin singkat aja sih sebenarnya. Ini ada Sarah yang 9 tahun. Hasil tes IQ-nya normal, tapi ternyata dia prestasi akademiknya di bawah rata kelas. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah dia juga seringkali melakukan perilaku menyakiti diri sendiri, irritable, dan juga menentang sih sebenarnya. Dan kita lihat kesulitan yang disyarat ternyata prestasi akademiknya kurang. Ternyata walaupun dia cerdas, IQ-nya baik, tapi dia nggak konsisten hasil prestasinya, seringkali tertinggal.
Lalu seringkali frustasi, cemas, dan banyak berontak dan menentang sebenarnya. Lalu kita mencoba untuk melihat fungsi intelektualnya. Fungsi intelektualnya, IQ verbalnya baik. Performance-nya 92, memang masih normal juga, walaupun rendah. Jadi kita melihat memang ada masalah sesuai dengan DSM-5, ada diagnosisnya juga. Dan hasil pemeriksaan CGIF yang kita dapatkan ternyata memang hampir sebagian besar termasuk fungsi eksekutif, ya dia mengalami. Lalu kita lihat kontrol emosinya juga terganggu, kemudian memori kerjanya juga kurang, dan yang pasti adalah baik behavior regulation index-nya dan metakognisinya juga mengalami defisit. Sehingga Sarah mengalami kesulitan kalau kita lihat dalam organisasi dan perencanaan, manajemen waktu, memori kerja, dan juga pemantauan diri dan regulasi dirinya. Sehingga tampilan yang kita lihat membuat Sarah seperti itu tadi ya, marah, berontak, dan juga tidak mampu mengontrol dirinya dengan baik. Padahal akhirnya normal-normal saja. Jadi dari gambaran singkat ini menyadarkan kita juga sih sebenarnya ya, bahwa fungsi eksekutif itu merupakan salah satu fungsi kognitif yang sangat penting. Bukan hanya semata-mata kita fokus pada IQ saja, tetapi tentunya deteksi dengan fungsi eksekutif tentunya akan mengarahkan kita dalam memberikan bantuan atau dukungan yang lebih optimal buat anak dan remaja kita di kemudian. Saya rasa itu kali, Dr. Ida yang saya mau sampaikan sebagai pendahuluan. Terima kasih Dr. Ida atas waktunya. Terima kasih Prof. Chin yang sudah memberikan pemaparan yang sangat menarik. Izinkan saya menyapa teman-teman media, ada dari media Indonesia, kemudian ada juga dari Jogja. Barangkali teman-teman media juga bisa menulis di kolom chat ya, siapa saja yang hadir. Saya karena cukup banyak yang hadir ya, dan ini suatu apa ya, satu terobosan buat kita semua karena selama ini kita hanya berfokus, tadi menarik tuh Prof Chin mengatakan pada IQ gitu ya, tapi jarang yang kita uh, melihat ada aspek yang sebenarnya sangat penting dalam perilaku, yaitu fungsi eksekutif. Dan apalagi kalau dikaitkan dengan kejadian akhir-akhir ini ya, bahwa ternyata banyak sekali perilaku-perilaku, apakah itu bullying, kekerasan, atau perilaku-perilaku yang marak di dunia anak dan remaja, yang ternyata itu juga ada kaitannya dengan fungsi eksekutif. Karena audiens kita ini beragam ya, tidak hanya dari teman-teman humas dari psikiatri, tapi juga dari teman-teman media. Izinkan saya sedikit memberikan kesimpulan ya, apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Chin tadi. Jadi Prof. Chin tadi menyampaikan bahwa fungsi eksekutif merupakan komponen yang sangat penting pada perkembangan kita semua, di mana ada 3 komponen fungsi utama dari eksekutif, yaitu bagaimana inhibitory control, bagaimana kontrol diri, kemudian working memory, memori kerja, dan cognitive flexibility, yaitu fleksibilitas kognitif. Nah, ternyata fungsi eksekutif ini penting untuk membantu kita mengambil keputusan-keputusan yang rasional. Jadi ketika anak dan remaja mengambil keputusan-keputusan yang impulsif dan sangat beresiko, maka boleh jadi ini ada gangguan pada fungsi eksekutif. Dan ini juga menjadi dasar regulasi emosi dan menentukan kualitas hubungan sosial, juga mempengaruhi kemampuan problem solving di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya tanpa fungsi eksekutif yang baik, seseorang mudah impulsif, emosinya meledak atau sulit fokus. Dan kabar baiknya, PDS-KJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, juga sudah melakukan penelitian soal ini ya. Tadi juga Prof. Chin sudah menyampaikan sedikit ya penelitian yang sudah dilakukan beliau bersama tim, tetapi kami juga melakukan penelitian yang dipimpin oleh Dr. Susi Susnadewi SPKJ. Namun sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman media, mungkin 1 atau 3 orang, untuk bisa menanyakan atau mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Chin. Silakan teman-teman media, barangkali ada yang berkenan langsung menyampaikan secara langsung, silahkan dari media.
Apakah bisa menyimak? Seandainya memang belum, mungkin bisa menyampaikan pertanyaan secara tertulis. Nah, nanti kami akan menjelaskan. Ya, silakan dari teman-teman media, beberapa yang karena saya tidak mengenali secara langsung ya. Kalau dari media barangkali bisa menuliskan dari media mana supaya kami bisa lebih akrab gitu ya. Karena bagaimanapun juga media adalah satu pilar yang sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, baik. Mungkin sembari teman-teman media bisa menyusun apa yang perlu disampaikan, kami akan memberikan kesempatan yang kedua kepada Dr. Susi yang akan memaparkan bagaimana temuan dari penelitian Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Waktunya lebih kurang maksimal 15 menit, misalnya kurang dari waktu tersebut tidak apa-apa. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berdiskusi. Silakan, Dr. Susi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Sudah, Terdengar Dokter suara saya? Susi, terdengar. Ya, mungkin saya akan sampaikan sedikit tentang riset dari alat ukur atau riset dari Fungsi Eksekutif Indonesia dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap perkembangan remaja ya. Mungkin sedikit ya, kita bisa melihat kenapa kalau susah di apa dibuka ini nih. Sebentar. Ada yang bisa kami bantu, Dokter Susi? Sebentar. Ya, sebentar. Ya, sambil Dokter Susi mempersiapkan, jadi teman-teman bahwa temu media ini ditujukan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan juga diharapkan kepada teman-teman sejawat, teman-teman humas juga bisa menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan kita juga sudah memberikan rekomendasi ya melalui press release kita kepada pemerintah agar juga membuat semacam program atau mensosialisasikan program terkait fungsi eksekutif gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa PDSKJI akan senantiasa merespon situasi-situasi terkini dan kita menganggap bahwa fungsi eksekutif ini merupakan satu hal yang sangat penting ya untuk bisa ditingkatkan di masyarakat karena memang ada kecenderungan kalau kita lihat akhir-akhir ini perilaku-perilaku impulsif atau perilaku-perilaku yang mengarah kepada kekerasan itu sangat marak gitu. Bagaimana Dokter Susi? Adakah kendala? Ya ini kendala apa share screen-nya Teknis kendala. ya. Sebentar ya. Oke. Apa namanya di Ya. ini ya. Sambari Dokter Susi mempersiapkan. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, silakan. Mungkin secara langsung. Ya, silakan. Ya, jadi untuk yang akan disampaikan oleh Dokter Susi ini ada beberapa poin ya. Nanti ini adalah hasil penelitian yang dilakukan ya. Jadi Dokter Susi itu akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya hasil riset fungsi eksekutifnya dan dampak digitalisasi terhadap kesehatan mental anak dan remaja.
Dan kemudian Dokter Susi juga akan menyampaikan bagaimana korelasi antara screen time, fungsi eksekutif, dan resiko gangguan mental, dan bagaimana sebenarnya implikasi bagi kebijakan publik dan pendidikan, kemudian strategi intervensi berbasis bukti ilmiah. Dokter Susi, adakah kendala? Eh, Bagaimana kalau kita melakukan diskusi langsung, Dokter Susi, sambil nanti Dokter Susi bisa mempersiapkan, kira-kira gimana, Apa Dokter Susi? kelihatan share-nya? Belum, Dokter Susi. Apakah Kenapa teman-teman ya? juga sudah bisa melihat layar? Barangkali saya yang belum bisa, tapi yang lain bisa. Tapi di saya juga belum tampak deh, Dokter Ida. Belum Iya, bisa. Iya, di saya oke. belum tampak, Dokter Ida. Coba lihat. Makasih, Dok. Oke, Dokter Susi, mungkin saya bisa bertanya langsung ya, Dokter Susi ya, sambil kita melakukan wawancara. Kira-kira Dokter Susi berkenan? Ya, Baik, boleh. baik, Sambil Dokter sambil saya Susi. otak-atik sebentar Nggak ya. apa-apa. Sebentar. Jadi Dokter Susi ini kan melakukan riset ya, Dokter Susi ya, tentang dampak digitalisasi terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Boleh nggak dijabarkan, diceritakan kepada kita semua, apa sih sebenarnya temuan riset dari eh, AUVEI ya, tentang kesehatan mental anak di era digital dan remaja. Silakan, Dokter Susi, apa saja temuan risetnya? Ya, jadi mungkin kedengaran ya suara saya ya. Ya. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan riset ya untuk apa namanya? Kelihatan nggak, Saris? Ya, kelihatan Kelihatan sambil slide-nya? sudah Ya, kelihatan. sambil ini aja Alhamdulillah. kan, sambil mungkin Iya, kita baca. ya, Oke. ya, Mah. Ya mungkin saya baca sepintas ya tentang riset dari Mm-mm. fungsi eksekutif. Mungkin kita bisa sedikit saja ya untuk melihat fenomena iceberg ya. Sebenarnya permasalahan fungsi eksekutif ini banyak ya, tapi sebenarnya banyak yang tidak terdeteksi dikarenakan mungkin tidak terdiagnosis atau kurangnya pengetahuan atau kurangnya awareness ya. Nah, mungkin saya akan lihat sendiri bagaimana ke depannya untuk generasi muda ya. Jadi kalau di sekarang umur di 2024 5 sampai 18 tahun, mungkin 2045 itu anak-anak kita anak dan remaja itu usianya sekitar 26 sampai 39 tahun. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Chin ya bahwa fungsi eksekutif adalah satu keterampilan kognitif tingkat tinggi dalam mengatur perilaku, emosi dan pengambilan keputusan serta pengendalian impuls, perencanaan serta adaptasi dalam situasi. Nah, ini mungkin kita lihat saja beberapa kasus-kasus terakhir ya. Contohnya adalah pembulian. Jadi ini dikarenakan problem dari fungsi eksekutif di mana individu tidak atau sulit mengendalikan impuls, sulit menghindari hal-hal yang merugikan dan tidak mampu untuk membuat satu keputusan yang tepat. Kemudian juga perundungan dan gangguan jiwa lain seperti misalnya depresi, bipolar, sebenarnya itu berasosiasi dengan fungsi eksekutif. Dan dampak nyatanya adalah kontrol diri yang lemah, kecenderungan dan perilaku berisiko yang meningkat. Dan juga keputusan, jadi dalam memberikan keputusan juga sangat minim. Dan perundungan itu sebenarnya bukan isu sosial, melainkan persoalan brain. Ya, jadi executive function itu adalah persoalan dari otak, yaitu prefrontal cortex. Dan ini menuntut kita untuk cepat bertindak atau merespon. Dan ini adalah gambaran dari penelitian AUV, jadi alat ukur fungsi eksekutif Indonesia. Jadi kita men-screening anak-anak yaitu usia 6 sampai 12 tahun dan juga remaja 13 sampai 18 dan kemudian tambah transisi. Jadi transisi age itu adalah masa-masa yang sebetulnya dikatakan masa-masa yang genting. Jadi kita mengambilnya 13 jadi remaja dan sampai dengan masa transisi yaitu 13 sampai 24 tahun. Jadi ini adalah hasil ya dari AUP dari anak ya. Jadi kita lihat bagaimana persoalan working memory, kemudian juga inhibitory control, cognitive flexibility, planning dan organization, dan kemudian spiritual.
Nah, dalam fungsi eksekutif, alat ukur fungsi eksekutif Indonesia, kita masukkan spiritual functioning atau fungsi spiritual. Karena ternyata spiritual functioning atau fungsi spiritual itu berkorelasi dengan fungsi eksekutif. Sehingga kita masukkan ke dalam domain fungsi eksekutif. Dan ternyata dari penelitian ini jelas sekali korelasinya. Kemudian ini bisa kita lihat temuan riset ya, jadi dari anak umur 6 sampai 12 tahun dan bisa kita lihat hubungan kausal ya, peristiwa-peristiwa yang didasari oleh fungsi eksekutif ya. Kemudian kita masuk dengan riset dari AUPR 13 sampai 24 tahun. Dan ini yang sebenarnya kita sudah bahas ya dalam press release ya, bahwa temuan kritis ya. Jadi remaja ini menunjukkan pola perkembangan yang relatif mengkhawatirkan. Jadi kalau kita lihat, bandingkan data dari AUP yang diisi oleh orang tua, yaitu pada yang melihat fungsi atau gambaran fungsi eksekutif anak umur 6 sampai 12 tahun. Kemudian kita bandingkan dengan AUP atau fungsi eksekutif remaja 13 sampai 24 tahun. Dan ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan juga ya, di mana seharusnya executive function itu sudah berkembang dengan baik ya pada usia remaja atau masa transisi. Tapi ternyata masih belum berkembang. Nah, kenapa? Nah, inilah mungkin yang kita melakukan analisis juga. Jadi yang pertama adalah working memory. Ternyata perkembangan baik yang menurun dari 134 menjadi 80 itu dengan penurunan 40%. Jadi ternyata belum berkembang 248 individu atau 40% dari total. Dan ini berimplikasi pada kesulitan dalam pembelajaran, pengambilan keputusan, dan regulasi emosi. Kemudian yang kedua adalah inhibitory control. Dan ini ternyata memburuk secara signifikan. Dan ini mungkin dikarenakan yaitu tadi antara lain banyak hal yang berkaitan dengan era digital ini, mungkin screen time yang lebih panjang, kemudian juga gadget yang terlalu lama dan segala macam sehingga menurunkan fungsi dari inhibisi kontrol, sehingga ini meningkatkan perilaku impulsif dan agresif. Dan juga cognitive flexibility. Dan ini kalau dilihat dari gambaran dengan AUV Pak yang diukur pada anak usia 6 sampai 12 tahun dibandingkan dengan remaja, cognitive flexibility ternyata memang ini merupakan kelompok atau domain yang terkuat. Dan implikasi positifnya adalah potensi adaptasi dan resiliensi yang baik. Tapi ternyata tidak dibarengi oleh planning dan organization yang baik. Dan ini akhirnya krisisnya makin berlanjut. Dan ini akhirnya kita bisa melihat karena ketidakmampuan planning dan organization yang buruk, maka berimplikasi pada ketidakmampuan dalam pengelolaan kehidupan dan masa depan. Kemudian juga spiritual functioning, dan ini sebenarnya data ini sudah memprihatinkan. Ya, jadi kita lihat ini termasuk adalah 345 individu atau sekitar 55% yang belum berkembang. Jadi domain tertinggi dari semua domain. Dan hanya 108 yang berkembang baik. Dan ini berimplikasi pada krisis makna hidup dan juga koneksi dengan eksistensial, dengan ketuhanan. Dan ini akan berimplikasi pada kemampuan untuk perilaku atau kontrol inhibisinya. Nah, bagaimana korelasinya dengan perilaku sosial yang bermasalah? Kasus bullying yang saat ini sering terjadi kita atau akhir-akhir ini berkembang, jadi dikarenakan lemahnya inhibitory control yang pada akhirnya ketidakmampuan dalam menahan impuls agresif. Dan kemudian defisit spiritual functioning. Kita lihat 345 belum berkembang. Dan ini menampilkan sikap atau hilangnya empati dan nilai moralitas. Dan rendahnya working memory ya yang berakibat tidak mampu dalam memprediksi konsekuensi terhadap tindakan. Dan remaja dengan profil ini 3 kali berisiko menjadi pelaku atau korban bullying karena kombinasi impulsivitas yang tinggi, empati yang rendah, dan ketidakmampuan dalam memproses dampak sosial. Kemudian kasus bunuh diri yang akhir-akhir ini juga kita dengar. Nah, ini dikarenakan spiritual functioning yang terendah karena kehilangan sense of purpose dalam arti tujuan hidup, ya meaning life, ya harapan dan sebagainya.
dan planning organisasi yang lemah. Jadi 65% di masa transisi. Jadi mereka tidak bisa mampu atau kurang mampu melihat solusi alternatif. Sehingga problem solvingnya sangat rendah. Dan working memory yang rendah ini menyebabkan kesulitan mengingat alasan untuk hidup dan momen yang positif. Dan ini merupakan generasi krisis ya, yang dimana separuh remaja kehilangan dari spiritual, kemudian menjadi yang merupakan spiritual adalah faktor protektif terkuat terhadap misalnya berdiri, dan ketika dikomunikasikan dengan ketidakmampuan dalam merencanakan solusi, maka akan meningkatkan resiko meningkat, jadi resiko perilaku bunuh diri yang meningkat. Dan kemudian juga kecanduan game, gadget ya. Ini dikarenakan planning dan organisasi yang lemah, sehingga tidak bisa mengatur waktu prioritas. Dan kemudian juga spiritual functioning yang rendah, dalam pencarian meaning life itu menggantinya dengan dunia digital. Dia lebih banyak mengkaitkan waktunya dengan screen time. Kemudian cognitive flexibility juga dikatakan di sini 242 berkembang baik, namun tanpa planning. Jadi kemampuan untuk merencanakan sesuatu. Dan ini akhirnya mereka mudah beralih ke dunia digital sebagai coping mechanism. Nah, kecanduan digital bukan sekedar kurang kontrol, tapi kompensasi dari spiritual void-nya. Dalam arti remaja mengisi kekosongan akan makna hidup dengan achievement-nya dengan digital, kemudian validasi, perlu validasi dari teman online-nya dan macam-macam. Kemudian sekarang ini banyak juga loneliness, ya, jadi tersendirian, jadi merasa sepi, gitu. Merasa sendiri lah ibaratnya. Dan ini dikarenakan juga dengan spiritual functioning, jadi koneksi dari diri sendiri dan orang lain, dan hubungan dengan transcendent. Dan juga working memory yang lemah, sehingga kesulitan dalam memelihara hubungan dengan sesama temannya, sehingga sulit dalam melakukan relasi. Dan inhibitor yang rendah juga meningkatkan konflik interpersonal. Dan existential loneliness ini merasa terasing dengan kehidupan sendiri. Dan ini akhirnya kita bisa melihat bahwa mayoritas remaja mengalami permasalahan-permasalahan yang spiritual dan kemudian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan loneliness. Jadi kesimpulannya adalah data AUV mengkonfirmasi bahwa remaja hingga masa transisi mengalami konvergensi krisis di 5 domain sekaligus, yaitu kognitif defisit yang dikarenakan working memory yang lemah sehingga tidak mampu belajar dari pengalaman, safe regulation yang gagal, inhibitory control dan planning yang lemah sehingga impulsivitasnya menjadi tidak terarah. Kemudian spiritual bankruptcy dalam arti gangguan dalam fungsi spiritual yang 55% berkembang sehingga kehilangan rasa meaning life dan bertujuan dan koneksi dengan Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan perilaku-perilaku yang kita temukan pada saat ini seperti bullying, resiko suicide, addiction, dan loneliness. Dan ini kita bisa melihat angka-angka yang tadi sudah diutarakan. Jadi 55% hidup tanpa fungsi spiritual yang berkembang, 65% tidak bisa merencanakan masa depan, 40% memiliki working memory yang belum berkembang. Dan ini adalah rekomendasi, jadi screening perlu ya kita berikan, dan kemudian juga intervensi, jadi spiritual, executive functioning training, dan integratif dengan mental support ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah take home message-nya adalah jadi sebetulnya AUV ini yang kita berikan dari perhimpunan, jadi bukan sekedar data statistik, tapi bagaimana kita melihat ke depannya untuk generasi di mana 2045 angka usia produktif yang didominasi, jadi 2045 didominasi dengan usia produktif akan mengalami masalah karena kita lihat permasalahan-permasalahan dari fungsi eksekutif. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang hilang arah. Jadi ketika 55% remaja tanpa spiritual dan 65% tidak bisa merencanakan masa depan, maka kita akan menghadapi krisis eksistensial generasi yang menjelaskan beberapa masalah-masalah yang sudah dijelaskan dengan tadi. Oleh karena itu, intervensi dan kemudian screening itu sangat diperlukan.
Baik, mungkin dari saya cukup, Dr. Ida, Terima gambaran sedikit. kasih Dr. Susi, penjelasan yang sangat insightful ya. Jadi mungkin ini juga sesuatu yang mengejutkan ya buat saya dan kita semua. Apalagi tadi bahwa ada krisis eksistensial. Nah, ini menarik nih, ada krisis eksistensial. Mungkin selama ini yang kita tahu krisis ekonomi ya, tapi ini ada krisis eksistensial. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang rupanya cukup banyak yang sudah bergabung. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu per satu ya. Barangkali ada dari teman-teman media yang akan menanggapi atau menanyakan terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Dr. Susi dan Dr. Prof. Chin Wiguna. Silakan bisa membuka langsung atau tulis di kolom chat. Ya, sambil saya menunggu, saya ada beberapa pesan dan catatan yang sangat menarik tadi ya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Susi. Ternyata beberapa perilaku itu bukan sekedar kenakalan biasa atau permasalahan mental yang biasa ya, tapi ada kaitannya dengan fungsi eksekutif dan beberapa perilaku yang terkait dengan fungsi eksekutif itu contohnya adalah bullying, kemudian perilaku bunuh diri, mungkin termasuk self harm juga ya Dokter Susi ya. Kemudian juga kecanduan gadget, game, dan juga loneliness. Ini juga terkait dengan fungsi eksekutif sehingga PDS KJI menganggap sangat penting bagi pemerintah untuk mulai memperhatikan fungsi eksekutif. Apalagi menjelang Indonesia Emas ini 2045, generasi-generasi itulah yang kelak akan menjadi pemimpin, menjadi pengganti kita semua. Kalau tidak kita siapkan dari awal, tentu akan beresiko di kemudian hari. Ini tantangan buat kita semua. Baik, kalau dari teman-teman media belum ada yang memberikan tanggapan ya, karena kita juga sudah menyampaikan press release. Silakan dari teman-teman peserta bisa saya berikan kesempatan untuk membuka langsung, menanyakan secara langsung, gitu. Di Baik. chat ada pertanyaan, Dokter Ida. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya langsung, saya akan membuka chat ya. Dari Associate Profesor Dr. Haji Sri Utami, SSISH, pertanyaannya adalah saya bacakan. Selamat siang, mengapa remaja tidak dapat fokus menyelesaikan tugasnya sebagai siswa dan mahasiswa serta tugas lainnya? Kemudian satu lagi ya, bisakah kita mendapatkan alat untuk mengukur fungsi eksekutif? Saya persilakan Prof. Chin dulu untuk memberikan tanggapan Prof. tentang mengapa Baik, remaja terima kasih. tidak Baik, dapat terima fokus. kasih Dokter Ida. Suara saya terdengar ya, Dok ya? Terdengar jelas, Prof. Baik, karena ini saya koneksinya juga hilang timbul nih. Baik, terima Ya. kasih Prof. Sri untuk pertanyaannya nih, pertanyaan yang menarik sih ya. Kenapa mahasiswa nggak bisa fokus gitu? Karena kalau kita bicara tentang atensi pada setiap manusia, termasuk remaja, anak, dan mungkin kita juga, faktornya banyak sekali juga sih sebenarnya yang memengaruhi sih sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini, kadang-kadang kita harus melihat dari berbagai macam faktor juga sebenarnya ya. Kita nggak bisa mensimplifikasi bahwa oh ini nggak bisa fokus karena A, karena B, karena C. Oleh karena itu kalau kita lihat kenapa sih dia nggak bisa fokus, apakah dia termotivasi nggak untuk melakukan tugas itu? Itu saya rasa hal yang paling penting. Itu berarti inner drive dari seorang remaja sebenarnya. Ada nggak sih dorongan kehendak dia untuk menyelesaikan tugasnya sebenarnya? Nah kalau dia tidak ada dorongan kehendak, tentunya berbeda lagi masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua dari inner drive, yang keduanya adalah tugas itu kira-kira menantang nggak ya buat dia? Kan kita tahu bahwa remaja itu memiliki karakteristik sebenarnya. Mereka adalah high novelty misalnya, high novelty seeking misalnya. Mereka cenderung untuk mencari tantangan demi tantangan. Jangan-jangan apa yang dikerjakan tidak menarik atau tidak tertantang untuk mereka lakukan, maka mereka nggak bisa fokus juga.
Atau jangan-jangan mereka cenderung menganggap remeh bahwa tugas ini mudah, jadi dia kerjain yang lain dulu, berarti dia nggak fokus juga. Jadi sebenarnya banyak hal. Kalau kita bicara dari aspek psikiatri anak dan remaja, apakah nggak bisa fokus itu dia ada gangguan mental nggak sebenarnya? Misalnya neurodevelopmental disorders, misalnya dia mengalami gangguan pemusatan perhatian misalnya atau hiperaktivitas, bisa juga dia nggak fokus karena gangguan pemusatan perhatian kan kita tahu bahwa sustain attention-nya terganggu, tetapi dia harus memenuhi kriteria diagnostik tertentu. Ataukah tadi kita bicara bahwa dia nggak bisa fokus oleh karena memang goal directed skill-nya terganggu. Yang kita bicara berarti ujungnya adalah executive function-nya terganggu. Dia nggak bisa membuat planning yang baik buat diri dia. Dia nggak bisa time management yang baik oleh karena kontrol dirinya nggak bagus. Atau dia tidak memiliki memori kerja yang optimal juga. Akibatnya tugasnya keteteran karena dia nggak bisa ingat. Jadi setiap aspek dari itu kan kita ngelihat juga. Atau memang dia punya behavior regulation index-nya terganggu. Dia nggak bisa kontrol perilakunya akibatnya tadi. Dia hiperaktif, dia banyak melakukan hal-hal di luar konteks tujuan utama dari kegiatan tersebut. Akibatnya dia nggak fokus. Nah, oleh karena itu, kalau gejalanya memang dia sulit fokus, saya sih berharap bahwa tentunya remaja ini mungkin perlu diperiksa lebih lanjut, apalagi kalau ketidakmampuan fokusnya itu berdampak pada fungsi dia sehari-hari. Kalau fungsi sehari-harinya udah terganggu dalam arti fungsi sosial, fungsi akademik, atau fungsi-fungsi lainnya udah mulai terganggu, udah menimbulkan distres buat diri dia atau penderitaan, berarti dia udah masuk ke dalam ranah adakah gangguan mental pada remaja ini, sehingga tentunya perlu ditelusuri lebih dalam. Nah, sarannya adalah bahwa tentunya remaja-remaja dengan masalah atensi yang berdampak terhadap fungsi mereka sehari-hari harus dilakukan penelusuran lebih lanjut kali ya Dokter Ida dan Prof. Sri ya. Harus dilakukan evaluasi yang lebih mendalam agar akar masalahnya bisa kita temukan dan tentu tata laksananya bisa kita berikan. Mungkin itu kali ya Dokter Ida sekilas dari sudut Ya, persepsi saya. Terima kasih Dokter Ida dan terima Prof. kasih Ya. Dokter Jin. Mungkin Dokter Susi ingin menambahkan, silakan Dok. Ya, jadi bagus sekali tadi apa yang ditanya oleh Prof. Sri ya. Yang ditanyakan adalah siswa dan mahasiswa, ya kan? Jadi kalau siswa itu ya ibaratnya SMP, SD sampai SMA ya. Kemudian kalau mahasiswa ya tentu usianya 18 tahun ke atas. Nah, ini yang sebenarnya apa masalah yang sering kita temui akhir-akhir ini. Kenapa kalau mahasiswa itu banyak yang tidak selesai dalam tugas-tugasnya, tugas akhirnya dan sebagainya gitu. Dan akhirnya mereka nanti merasa bahwa kenapa saya tidak bisa fokus, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Akhirnya sekarang ini kan banyak yang self diagnose ya. Oh, jangan-jangan saya ini mengalami ADHD, jangan-jangan saya gini. Nah, tapi ya kalau kita lihat tadi setuju apa yang dikatakan oleh Prof. Chin, kita lihat dulu permasalahan itu. Apakah memang ini adalah bidang yang memang mereka ingini atau tidak? Mereka kalau mahasiswa, apakah jurusan itu mereka geluti atau tidak? Tapi kalau misalnya permasalahannya lain ya bukan hanya apa misalnya bidang itu adalah mereka yang pilih sendiri dan kemudian pada akhirnya mereka tidak bisa menyelesaikan. Nah, ini yang harus kita teliti. Apakah mereka bermasalah di dalam executive function? Nah, executive function nanti kita bisa teliti kembali apakah memang berkaitan dengan neurodevelopmental tadi. Makanya untuk pemeriksaan-pemeriksaan kita bisa melihat secara keseluruhan dari mulai inteligensi, tes atensi, bagaimana mapping dari otaknya. Dan nanti kita bisa melihat bahwa permasalahan utamanya di mana. Jadi sebetulnya jangan sampai kita mendapatkan siswa-siswa yang bermasalah itu sudah dengan gangguannya dengan komorbid gitu kan, dikarenakan mereka kesulitan di dalam atensi ya dikarenakan masalah dengan perhatian, tapi karena tidak dilakukan screening secara cepat maka sudah menjadi komorbid sehingga terjadi gangguan-gangguan lain seperti depresi, ansietas dan sebagainya. Jadi yang jadi pernyataan oleh kita adalah sebetulnya siswa-siswa ini atau mahasiswa ini mengalami masalah dengan dirinya. Nah, kita sebagai penyelenggara pendidikan ya
eh, bagaimana supaya kita bisa melakukan deteksi sebetulnya apa yang terjadi pada siswa tersebut, apa yang terjadi pada mahasiswa tersebut, sehingga pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Nah, itulah yang penting kita memberikan rekomendasi dari perhimpunan ya, bagaimana kita bisa melakukan screening lebih awal untuk melihat permasalahan-permasalahan dan kemudian melakukan intervensi secepat mungkin. Ya mudah-mudahan dengan begini mereka juga merasa terbantu dan kemudian orang tua juga merasa lebih nyaman dan kemudian juga dosen-dosen dan para pendidik juga menjadi lebih tercerahkan dengan adanya permasalahan yang tadi eksekutif berkaitan dengan eksekutif function. Ya. Dokter Susi, untuk mendapatkan alat ukur ini bagaimana, Dok? Apakah bisa ini dari sejawat kita Ya, menanyakan? iya nanti kita akan publish di website PDSKJI. Kita akan Oke, kasih ke website PDSKJI. baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman media, barangkali ada yang mau menyampaikan. Ini ada yang raise hand ya. Eh, Dokter Basudewa, silakan dokter. Sebelumnya saya Baik, informasikan waktu kita maksimal adalah jam 14.30 ya. Jadi mungkin nanti kalau ada ketidaknyamanan tiba-tiba saya memotong itu karena memang waktu kita sangat terbatas. Silakan Dokter Basudewa. ya. Terima kasih, Dokter Ida. Maaf, saya off kamera ya. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Prof. Jin dan Dokter Susi atas apa namanya paparan yang luar biasa. Saya hanya ingin menanyakan terkait ketika kita akan melakukan screening atau melakukan pengecekan permasalahan pada anak-anak yang sifatnya tadi remaja, anak kecil atau dewasa. Pertanyaan saya adalah bagaimana nanti hasil ini akan diselesaikan atau disampaikan. Karena persoalan-persoalan pada anak dan mungkin pada orang yang lebih dewasa, faktor yang berkaitan langsung dengan yang bersangkutan agak berbeda. Pengaruh orang tua, sekolah, dan juga kalau di dewasa mungkin terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dan motivasi seperti yang saya adalah Prof. Jin tadi. Saya melihat juga nanti pengaruh dari penggunaan internet. Jadi apalagi nanti ada kebijakan arahan agar ini menjadi suatu uh, calling respon dari pemerintah. Bagaimana kita mengontrol mungkin website, mengontrol internet yang bisa menjadi perhatian pemerintah secara selektif memberikan kepada kelompok-kelompok tertentu saja akses itu atau bagaimana penyedia itu diberikan semacam eh, kesempatan untuk memberikan tanda-tanda bahwa ini misalnya tidak layak atau tidak perlu atau tidak eh, atau diawasi untuk penggunaan kelompok-kelompok tertentu atau pada orang-orang tertentu. Ya, Jadi kebijakan kita itu semua. Terima kasih. Ya. terima kasih. Jadi ini sifatnya adalah masukan ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu yang kita rekomendasikan gitu ya. Jadi Dokter Basudewa menganggap bahwa kalau kita sudah tadi menuliskan rekomendasi kepada pemerintah ya, sehingga kita bisa meminimalkan dampak negatif dari akses media yang terkait dengan fungsi eksekutif. Mungkin Dokter Susi atau Prof. Chin akan menanggapi atau cukup sebagai masukan. Silakan Prof. Chin. Baik, terima kasih ya Dokter Ida. Saya rasa ini tanggapan yang luar biasa dari Dokter Basudewa ya. Saya rasa mungkin kita semua juga setuju ya bahwa akses media itu tentunya perlu pembatasan ya.
Karena bagaimanapun juga terlepas dari fungsi eksekutif atau bukan fungsi eksekutif, ternyata memang perkembangan otak remaja itu memang berbeda sih pada dasarnya. Bukan berbeda, belum matang sebenarnya. Sehingga Yes. kemampuan dia untuk mengontrol dirinya sendiri belum optimal, sementara keinginannya itu banyak oleh karena sistem limbiknya besar, dalam arti berkembang lebih duluan, lebih matang duluan dibandingkan dengan kemampuan untuk kontrol dirinya. Jadi dengan demikian dia banyak sekali keinginan, mau ini, mau itu, namun sebenarnya dia belum mampu dan dia kurang tahu batasan yang ada dalam diri dia. Akibatnya itulah yang membuat seorang remaja itu seringkali terpleset ke dalam hal-hal yang nggak tepat juga sih Dokter Ida dan Dokter Basudewa. Oleh karena itu saya rasa setuju kali ya bahwa tentunya penting ya buat kita untuk membatasi tentunya media agar ya tentunya di samping kita menguatkan remaja itu sendiri dalam aspek ya semuanya fungsi kognitifnya dan juga tentunya dari faktor luarnya juga membatasi apa ya faktor-faktor yang mungkin akan memengaruhi seorang remaja itu untuk melakukan hal-hal yang tentunya tidak boleh dilakukan oleh remaja seusianya. Dan juga sebenarnya media apa namanya akses media itu bukan hanya media, karena pertemanan dari remaja itu juga sekarang pertemanannya agak toksik juga sebenarnya kalau kita lihat. Karena kadang-kadang remaja bersama remaja walaupun mereka dekat, tetapi secara emotionally ada distance juga. Dan itu yang memengaruhi juga sebenarnya remaja itu kenapa mau akses media terus. Takut di left sama teman-temannya, takut diberi komen negatif. Jadi saya setuju banget sih sebenarnya ya, kayak komen atau kemudian like atau yang like-like itu kalau bisa nggak ada mungkin lebih bagus. Salah satunya saya rasa Instagram juga bagus sih sekarang ya Dokter Ida ya. Instagram sekarang ada youth Instagram sebenarnya yang tidak ada kolom komennya, yang tidak ada kolom like-nya. Dengan demikian mungkin remaja bisa lebih aman juga. Setuju banget sih kalau memang Ya, itu pemerintah bisa membatasi akses media seperti dilakukan di Australia. Saya rasa hal yang bagus banget sih. Heeh. terima Makasih kasih Dokter Basudewa. tanggapannya Prof. Chin. Mungkin dari media akan memberikan tanggapan gitu ya, karena ini memang ada masukan untuk membatasi akses media ya. Konteksnya ini bukan berarti membatasi akses informasi, tapi lebih untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Karena peserta kita tidak semua dari psikiater, saya mungkin akan sedikit menjelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya teman-teman yang bukan dari kesehatan juga bisa memiliki pemahaman yang utuh ya. Jadi kalau tadi Prof. Chin mengatakan bahwa pada anak dan remaja itu ada bagian otak yang fungsinya untuk mengelola emosi, fungsi otak emosi dan otak yang fungsi eksekusi dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusan itu adalah bagian otak yang kita sebut sebagai prefrontal cortex. Pada anak dan remaja itu belum berkembang secara optimal sehingga mereka kadang-kadang dalam pengambilan keputusan kurang mempertimbangkan manfaat dan resiko. Sementara di sistem limbik, yaitu bagian otak yang mengatur emosi itu lebih dominan gitu, sehingga ada resiko mereka melakukan perilaku-perilaku atau tindakan impulsif. Dokter Susi, ini ada yang bertanya apakah kuesioner ini bisa dikembangkan untuk orang dewasa karena menarik apabila tes fungsi eksekutif ini juga dimasukkan dalam komponen penilaian calon pejabat. Bagaimana tanggapan Dokter Susi? Ya, sebenarnya dari kita sebenarnya sudah memberikan apa sudah memprediksi ini ya, maksudnya makanya kita membuat alat ukur ini sampai usia 24 tahun ya. Mhm. Sementara itu nanti mungkin ke depannya kita akan membuat lagi ya berdasarkan kuesioner yang kita sudah lakukan dulu, karena sebenarnya yang paling genting sebenarnya adalah masa-masa remaja, jadi masa anak, remaja dan transisi. Ya, itu yang paling penting dulu. Kalau untuk pejabat, ibaratnya fungsi eksekutifnya banyak faktornya. Mungkin Hmm. sudah demensia atau sudah
sudah ada penurunan fungsi kognitif ya, macam-macam itu ya. Jadi kita akan fokus ke sampai 24 tahun itu ya, karena menjelang generasi emas ya, yang kita harus melakukan upaya intervensi secepatnya supaya harapan kita benar-benar Indonesia itu ini 2045 itu memang benar-benar generasi emas itu terlaksana ya. Intinya adalah seperti itu. Terima Banyak kasih. komorbid kalau Iya, tapi ini juga tantangan buat kita, Dokter Susi ya, kalau untuk pejabat ya. Kira-kira barangkali kalau sejak awal kita sudah tahu fungsi eksekutifnya, barangkali juga bisa eh, menjadikan satu apa ya, satu screening ya, bagaimana kelak mereka memimpin gitu ya. Ataupun kalau sudah terlanjur ya mau gimana lagi nih, karena fungsi eksekutifnya juga udah mateng gitu ya, Dokter Susi ya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. sebenarnya kita bisa Ya. pakai alat ya, seperti Mhm. alat QEEG atau brain mapping itu untuk memprediksi masalah fungsi eksekutif pada ya di atas yang sebenarnya pada anak dan remaja sampai usia Ya, lanjut ya. Kita bisa menggunakan alat-alat itu. baik. Ya, Ya. karena saya sendiri kami sudah melakukan penelitian kaitannya antara alat ukur elektrofisiologi dengan QEEG dengan MMPI, Yes. Jadi, nah itu kita Bisa dipadukan ya. 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 Jadi ini memang tantangan buat kita semua, tapi dari penjelasan Dokter Susi, kalau banyak sekali sebenarnya alat yang bisa kita gunakan ya. Jadi sementara ini untuk fungsi eksekutif mungkin lebih berfokus pada anak dan remaja ya, Dokter Susi ya. Dan ini sebenarnya dalam rangka untuk mempersiapkan generasi kita ke depannya. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dan mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Nanti masih banyak hal yang bisa kita lakukan ke depannya ya. Langsung saya sambung pertanyaannya, Prof, apakah menonton Reels yang hanya beberapa detik berpengaruh pada kemampuan pemusatan perhatian pada anak dan remaja, dan apakah berpengaruh juga dalam fungsi eksekutif? Ini dari Dokter Juliana. Dan kemudian eh, ini saya ambil beberapa ya. Apa bisa dilakukan untuk anak-anak usia 7 tahun dan usia pra remaja? Ini alat ukur yang menggunakan AUV. IAEOU. Agak AUV ya, agak sulit saya ngomongnya ya. Mungkin Prof dulu, Prof, tentang pengaruh video-video yang beberapa detik itu, Prof. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Dokter Ida. Ya, kalau beberapa detik tapi ditontonnya itu beratus-ratus kali, jadi sekian ratus ribu detik dan sama juga sih lama ya. Nah, jadi nggak Gitu tahu ya. kalau nontonnya sekali-sekali aja 2 detik ya tergantung juga sih. Kalau sekali-sekali menurut aku mungkin nggak masalah. Tetapi kembali lagi terlihat kontennya juga kali ya Dokter Ida ya. Kalau ya nontonnya cuma 2 detik, 3 detik, tapi yang dia nonton adalah violence gitu-gitu, mungkin bisa juga berpengaruh ya. Karena kan yang nonton ini kan sebenarnya anak yang masih muda, sebenarnya otaknya masih nukter juga sebenarnya. Lalu kalau yang dia lihat itu umumnya adalah hal-hal yang bersifat kekerasan dan itu menjadi excited ngelihatnya, mungkin itu yang terekam kali ya. Dan itu tentunya bisa berdampak juga sih terhadap kemudian kehidupan dia sehari-hari atau mungkin pemusatan perhatiannya bisa terganggu juga kalau pikiran anak itu terpusat pada reels yang dia nonton walaupun cuma 3 detik, tapi isinya itu benar-benar menarik dia. Bisa terjadi Ya. juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya possibility ya banyak sekali ya. Bisa kalau dibilang bisa nggak? Ya bisa aja sih sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita berharap bahwa tentunya orang tua bisa lebih menjaga anak kali ya. Dalam arti bukan menjaga anak, tapi menjaga agar konten yang ditonton oleh anaknya itu tentunya adalah konten yang sesuai dengan usianya kali ya, Dokter Ida dan Dokter semuanya ya. Karena kalau menurut saya kalau kontennya tidak sesuai, tentunya sedikit
banyak pasti berpengaruh juga sebenarnya. Saya ngeliat pertanyaannya menarik juga sih sebenarnya. Ada gak sih untuk menstimulasi? Sebenarnya ada sih sebenarnya ya, banyak bukan ada. Banyak sih sebenarnya alat-alat yang digunakan untuk menstimulasi fungsi eksekutif si Dokter Ida pada dasarnya ya. Tapi kita juga mengembangkan sih sama yang tadi kita katakan adalah computer based game intervention sih. Jadi kita mengembangkan sendiri sih di Indonesia suatu pelatihan berbasis komputer juga melalui game juga untuk melatih fungsi eksekutif anak juga sih sebenarnya. Udah kita pakai juga sih di layanan di RSCM di sini untuk anak-anak yang memang memiliki masalah dengan fungsi eksekutif mereka sih. Jadi itu sih sebenarnya yang udah kita kerjakan juga selama ini sih Dokter Ida dan teman-teman sejawat semua sebenarnya. Kita juga ya memang kita concern juga udah sejak mungkin 10 tahun terakhir ini kita terutama fokusnya pada riset kesulitan belajar sih. Dengan demikian tentunya kita berharap bisa menyumbang sesuatu nih buat generasi kita selanjutnya. Makasih Ya, mudah-mudahan menjawab sih. Makasih. ya. Terima kasih Prof. Chin ya. Jadi ini bergantung ya, tidak semata-mata sebentar atau lamanya, tapi isi kontennya dan mungkin juga faktor-faktor lain ya. Dokter Susi, ini apakah Ya, bisa mungkin ditambahkan atau juga ada pertanyaan ya, tentang saya mungkin tambahkan sedikit ya. ya? eh, Melanjutkan. Jadi sebenarnya memang fungsi eksekutif itu harus diperbaiki sejak dini ya, sedini mungkin ya. Jadi karena akan berakibat long life ya. Mhm. Biasanya orang tua tidak menyadari bahwa anaknya mengalami masalah dalam fungsi eksekutif. Yang tadi saya katakan bahwa ini adalah fenomena iceberg ya. Karena ketidakpahaman, karena culture, karena apa sih namanya stigma dan lain-lain lah makanya. Jadi sehingga mereka tidak terdeteksi. Dan memang harus ada intervensi sedini mungkin. Tadi Prof. Chin juga sudah di RSCM juga sudah membuat satu model ya, model untuk computer base-nya. Saya sendiri juga, kami juga sudah mengembangkan juga eh, remediasi kognitif ya, remediasi kognitif untuk memperbaiki fungsi kognitif yang kita sebut dengan peta, sistem pelatihan otak. Ya mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan. Tapi bentuknya adalah seperti articulate storytelling. Jadi nanti bagaimana mereka diajari untuk berperilaku, karena executive function itu bukan hanya untuk dilatih atensinya atau working memory, tapi yang kita latih adalah inhibitory control, planning organization, kemudian flexibility kognitif. Jadi itu adalah bentuk-bentuk satu behavior. Jadi kita latih limbiknya juga, limbik sistemnya, bukan hanya prefrontal cortex. Dan itulah yang paling penting sehingga kedepannya dia tidak ada masalah. Tadi di pertanyaan ini sambung lagi ya, sambung tentang usia 20 tahun. Mereka belum dilatih itu tadi karena dari sejak kecil mereka tidak dilatih fungsi eksekutifnya sehingga ketika remaja dan kemudian dewasa kemudian menikah sulit sekali untuk mereka membina hubungan dengan baik dengan pasangan ataupun dengan teman ya. Jadi dengan interpersonalnya mengalami masalah. Dan ini yang sebenarnya faktor-faktor pendukungnya itu harus memang harus mulai dilatih ya, dalam arti misalnya kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak dan remaja ini. Jadi sehingga mereka kedepannya akan lebih firm ya ketika berhadapan dengan pasangan atau dunia luar. Ya, sekarang ini memang banyak ya masalah-masalah fungsi eksekutif yang akhirnya datangnya sudah terlambat. Tapi bukan berarti kata terlambat ya, kita terus memperbaikinya walaupun mereka datang sudah dalam keadaan dewasa, bahkan sudah berumah tangga. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Dokter Susi. Ini apakah bisa mulai umur berapa tadi ada pertanyaan? Apakah mungkin umur 7 tahun atau mungkin kurang dari itu, Dokter Susi? Ya, kalau saya ya mereka kalau untuk di bawah 6 tahun mereka biasanya mendapatkan terapi-terapi individual ya individual. Tapi ketika sudah 6 tahun ke atas mereka bisa terapi-terapi dalam bentuk terapi individual itu terapi yang standar ya, misalnya dengan
terapi perilaku, behavior, kemudian sensori integrasi, kemudian dilatih atensinya dan segala macamnya. Kemudian baru setelah itu kita mulai dengan ke arah kognitif. Jadi ke arah kognitifnya mereka diajari bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana ketika mereka emosi, bagaimana mereka menyalurkan emosinya, terus kemudian mengenali perilaku-perilaku baik, ya seperti itulah. Jadi kalau saya lebih ke arah Maksudnya social intelligence, mungkin alat social ukur itu belum intelligence bisa ya. dipakai untuk usia itu ya, alat ukurnya ya. Oh, alat ukurnya kalau yang kita buat itu 6 tahun, 6 tahun ya. mulai 6 tahun untuk screening. Ya. Terima kasih Dokter Susi, sangat mencerahkan sekali. Profesor, Bapak, Ibu, dari teman-teman media, rasanya apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi membuat kita semakin apa ya, semakin galau atau semakin tertantang nih Dokter Susi, bahwa ternyata Semakin masalah kesehatan mental itu menjadi aspek yang sangat penting ya. Dan saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi dari PDSKJI. Jadi di sini PDSKJI menekankan pentingnya intervensi multidisiplin dan lintas sektor yang melibatkan sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, serta pembuat kebijakan. Langkah-langkah yang kami sarankan atau rekomendasi adalah screening rutin fungsi eksekutif dan kesehatan mental di sekolah. Dan tentu ini menjadi PR kita ya bagi profesional untuk mengembangkan itu. Yang kemudian kita juga bisa rekomendasinya adalah pelatihan guru dan orang tua untuk mengenali tanda awal kesulitan regulasi emosi dan perilaku. Kemudian perlunya integrasi program penguatan fungsi eksekutif dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, kemudian kemudian akses ke layanan kesehatan jiwa anak dan remaja, termasuk konsultasi dengan psikiater, psikolog anak, dan psikolog klinis. Dan alangkah baiknya ada kampanye nasional edukasi kesehatan mental yang berbasis sains dan empati. Tadi juga menarik yang disampaikan oleh Dr. Basudewa bahwa perlukah kita juga memberikan rekomendasi untuk memberikan akses yang lebih terbatas dalam upaya untuk mencegah dampak dari media sosial. Itu yang sebenarnya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Tak terasa kita sudah berbincang hampir 1,5 jam ya. Dan kami atas nama Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa mengaturkan terima kasih banyak kepada Prof. Chin, kepada Dokter Susi, teman-teman media, teman-teman sejawat, ataupun siapapun yang bergabung di Temu Media kali ini. Mudah-mudahan Temu Media ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk bisa mengembangkan kesehatan jiwa untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya Dr. Ida atas nama Humas Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di Temu Media berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Dokter Ida wabarakatuh. untuk warahmatullahi panduannya. wabarakatuh. Terima kasih Terima Dokter Terima kasih Agung. Prof. Ya, Chin, Ya. Bu Susi. Terima kasih Dokter Agung, sukses, selamat ya. Terima Terima kasih kasih. Ida, Selamat kasih. semuanya. Yuk. teman-teman ya. Izin live ya. Izin live ya Dokter Agung. ya, silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih dari Detikcom ada. Terima kasih. Mohon maaf dari media kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Itu kan. Nah, sekalian ya, terima kasih. terima kasih Prof, terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Dokter Ida Terima dan kasih. Prof. Terima kasih Mbak Yu sayang. Terima kasih.